Salam sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita sungguh bersyukur jikalau kita boleh ada sampai hari ini, semua semata-mata karena pertolongan Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan yang ada ini, bagaimanakah hidup kita? Apakah kita boleh tetap memiliki ketenangan dan kedamaian di dalam hidup kita? Jikalau segala hal berjalan dengan lancar, tidak ada halangan ataupun kesulitan yang perlu dihadapi, maka segala sesuatu itu menjadi damai. Begitu ada konflik, begitu muncul tekanan hidup, begitu masalah demi masalah itu muncul satu persatu, menimbulkan stres, menimbulkan beban hidup, maka hidupnya menjadi kehilangan damai. Di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak mungkin tidak ada konflik. Jika damai di hati kita diletakkan pada bagaimana mengatasi konflik dengan menghindari terjadinya konflik, maka seumur hidup kita tidak akan menemukan kedamaian. Mungkin bisa, tapi damai yang sifatnya datang dan pergi. Damai yang demikian adalah damai yang palsu. Tuhan Yesus memberikan satu janji yang teguh, yaitu Tuhan memberikan kepada orang-orang percaya damai sejahtera yang berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera Kristus itu tinggal tetap di dalam hidup orang percaya, bahkan ketika konflik itu melanda. Bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera Kristus? Damai di dunia ini baru kita bisa dapat ketika kita mengejar dan ketika kita mencarinya. Namun, damai sejahtera Kristus tidak bisa dicari. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bagaimana kita bisa memperoleh damai tersebut, saudara-saudaraku? Hanya dengan hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa Kristus dapat memberikan damai kepada kita? Karena Kristus telah membereskan masalah kejatuhan manusia di dalam dosa, dan Kristus telah mengalahkan dunia ini. Selama masalah terhadap kejatuhan manusia belum beres, maka tidak mungkin manusia bisa memperoleh damai sejati. Sebab manusia belum terhubung dengan sumber damai yang sejati. Oleh sebab itu perlu rekonsiliasi atau pemulihan hubungan itu dengan Allah dibereskan dulu. Kabar baiknya, Tuhan Yesus telah mengadakan pendamaian antara Allah dan manusia dengan mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang disembelih, dikorbankan di atas kayu salib untuk mengadakan penebusan dosa bagi engkau dan bagi saya. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus dapat, dan hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera sejati kepada umatnya. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak hanya membereskan masalah dosa dengan pengorbanan dirinya, tetapi Kristus bangkit dan hidup selamanya. Ini menunjukkan Kristus telah mengalahkan dunia, sehingga setiap orang percaya di dalam Kristus, meskipun harus menghadapi konflik sebesar apapun, akan ada penyertaan dan kuasa Tuhan yang mengalahkan dunia bersama dengan mereka. Sehingga orang percaya dapat dengan penuh ketenangan menghadapi semua ombak konflik. Bahkan melalui konflik tersebut dipakai Tuhan menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Damai sejahtera Kristus tidak pergi ketika konflik itu datang, tetapi justru hadir dengan limpah menyertai hidup orang percaya. Hal ini tidak mungkin bisa diperoleh di luar Kristus. Bagi orang dunia, keadaan yang ini adalah keadaan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin di tengah ombak konflik justru damai hadir menyertai? Memang tidak mungkin masuk di akal.
Sebab ini adalah damai yang ajaib, yang tidak mungkin bisa dicari dengan upaya manusia. Hanya bisa diperoleh di dalam kasih karunia Tuhan semata. Dawson, seorang pelukis, melukiskan dengan bagus dan indah. Coba perhatikan apa yang kau lihat di dalam lukisan berikut. Di manakah sorotan penting yang menjadi pesan dalam lukisan ini? Ada banyak badai, ada banyak ombak, bukan? Seperti melukiskan banyaknya konflik dalam hidup kita. Apakah itu sorotannya? Tidak. Sorotannya ada pada satu titik kecil yang tidak diperhatikan banyak orang sampai pesan itu diungkapkan bagi kita. Di tengah-tengah seluruh badai yang hebat, sorotan itu ada pada seekor burung kecil yang sedang beristirahat dengan tenang di tengah seluruh badai topan yang bergelora hebat. Burung itu beristirahat dengan tenang di balik batu karang yang teguh. Dawson mau mengatakan apa? Dawson mau mengatakan bahwa batu karang itu adalah Kristus Yesus, Tuhan kita. Setiap orang yang berada di dalam Kristus, mereka akan menemukan damai sejahtera yang sejati. Puji Tuhan. Paulus menyebutnya damai sejahtera yang ajaib itu bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui segala akal, dan damai itu akan memelihara hati dan pikiran kita, bukan dengan semua kesanggupan dan kemegahan diri dan dunia, tetapi hanya bisa diperoleh di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mengapa? Sebab hanya Tuhan Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Bapa, dan hanya Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia ini. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudaraku, sudahkah engkau memperoleh damai sejati itu? Maukah engkau memperoleh damai yang sejati itu? Hanya satu jalan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Maukah engkau? Relakah engkau? Percayakah engkau? Kiranya Tuhan memberikan anugerahnya. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.